What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, ini video bakal penting banget buat kalian, apalagi kalau misalnya kalian adalah seller online shop. Karena banyak sekali kasus-kasus kecurangan customer online shop, khususnya di marketplace. Ya, jadi teman-teman di sini bakal berguna banget buat teman-teman. Jadi perhatikan video ini sampai habis, semoga kalian mengerti dan supaya terhindar dari masalah-masalah kecurangan ini. Yuk, disimak. Halo guys, semoga kalian semua sehat dan ya, buat teman-teman di sini yang seller online shop, apa kabar? Semoga orderan kalian rame. Ya walaupun belakangan nih, ya orderan agak sedikit loyo ya. Cuman gak masalah teman-teman karena akan kembali normal lagi. Anyway, kita masuk ke topik utama di mana gue akan membahas mengenai kecurangan customer online shop. Well, mungkin teman-teman di sini pernah mendengarkan cerita-cerita ini dari teman-teman kalian atau mungkin dari berita-berita atau mungkin kalian pernah merasakannya sendiri. Jadi, belakangan nih lagi heboh banget di mana customer online ini melakukan kecurangan di mana dia membeli produk A lalu komplain dan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang baru atau mungkin uangnya kembali. Maksudnya gimana? Jadi misalnya ada customer yang membeli botol minum yang serupa kita juga jual. Ketika dia membeli, lalu dia komplain bilang produk ini rusak. Rusak ya, kayak dikasih lihat lah rusak gitu. Nah, padahal produknya ini nggak rusak sebenarnya, tapi dia bohong. Dia ini mempunyai botol minum yang sama sebelumnya dan udah rusak, lalu dia beli di toko kalian. Lalu ketika barangnya udah sampai, dia komplain di barang yang dia punya dulu punya nih yang rusak. Ya padahal yang baru nih masih bagus gitu. Nah biasanya nih, ketika dikomplain, yang akan ditanya adalah seller. Seller akan ditanya, ada gak video pengemasan produk dari awal sampai akhir? Bukti untuk menunjukkan produk ini masih bagus. Nah, ini bakal blunder banget nih. Kalau misalnya kalian gak punya videonya, bisa-bisa kalian kalah. Bisa-bisa dana balik ke pembeli, lalu barangnya diretur yang dalam keadaan rusak, padahal botol yang rusak tersebut adalah botol yang udah lama banget, bukan botol yang punya kalian, yang kalian baru kirim. Dia adalah stok, bukan stok sih, lebih tepatnya produk yang udah dipakai sama customer yang udah lama. Emangnya ada kok yang kayak gitu, kok curang banget? Yes, ada banget teman-teman, karena sekarang banyak banget kejadian-kejadian seperti ini. Seperti yang kita tahu, marketplace ini hampir semuanya pro ke customer, mendukung customer banget. Jadi ya memang sih kita ini menjual produk di marketplace, tapi mau bagaimanapun yang namanya customer ya pasti adalah raja lah ya teman-teman. Dan marketplace juga nggak mau namanya jadi tercoreng, jadi dia pasti akan lebih pro ke pembeli. Sebisa mungkin dia pro ke pembeli, tapi kalau misalnya buktinya valid banget dari kita, membuktikan bahwa ini tuh bukan salah kita, tetap kita bisa menang, tetap ada potensi kita menang ya. Cuman ya mau bagaimanapun kebanyakan lebih pro ke customer. Jadi belakangan gue juga sering dapet customer yang modelan seperti ini. Dan yang ditanya adalah gue pribadi sebagai seller, kayak video pengemasan, lalu ada bukti lebih valid gak dan sebagainya. Dan bahkan paling rese, tiba-tiba langsung alamat pengembalian langsung keluar, jadi nggak komunikasi dua arah. Si customer care ini nggak nanya dari pembeli, nggak nanya dari gue, tiba-tiba langsung hanya melihat penjelasan dari pembeli, lalu langsung konfirmasi alamat pengembalian. Nah kalau gitu kan kita yang blunder ya. Kita yang balik produknya, kita udah packing, kita jadi rugi, stoknya jadi nambah lagi, harusnya produk terjual, jadi enggak. Belum lagi kalau misalnya rusak di jalan dan sebagainya. Pokoknya banyak kerugian lah kalau misalnya kita udah kirim terus komplain diretur, atau mungkin kayak, ya contohnya kayak COD lah, kayak gitu teman-teman. Banyak kerugiannya. Tapi kok bisa aja seller yang salah, seller yang kurang ajar nih. Dia memang mengirimkan produk yang rusak. Well teman-teman, memang ada seller-seller yang seperti itu, gue akuin. Gue juga pernah menemukannya. Tapi kita kesampingkan dulu masalah tersebut, karena di video ini gue akan membahas mengenai kecurangan customer. Tapi kalau misalnya kecurangan seller ya pasti kalian udah tau lah dimana dia packingnya ngasal, atau mungkin dia mau mengirimkan produk yang rusak. Itu udah terbaca gitu. Tapi ini kalau customer yang kecurangan kan lebih kayak gimana ya gitu ya. Jadi harus kalian ketahui, karena rata-rata penonton gue juga adalah seller. Semoga kalian mendapatkan edukasi untuk video ini. Dan di video ini gue akan membahas gimana caranya kita menghindari kecurangan dari customer. Anyway teman-teman, jangan lupa untuk like dulu video ini, jangan pelit like. Dan sebagai bentuk terima kasih dan support kalian untuk mendukung channel ini lebih besar lagi, dan supaya gue lebih rajin mengupload konten-konten edukasi untuk membantu bisnis online kalian dan seputar digital bisnis lainnya. Jadi bentuk support kalian adalah like dan share dan komen video ini. Itulah bentuk terima kasih dan support dari kalian untuk gua say thank you banget. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke topik utama. Gimana caranya kita menghindari kecurangan atau ditipu sama customer? Yang pertama, teman-teman harus memfoto dan memvideoin paket sebelum kalian mengirimkan ke customer. Jadi sebelum kalian memberikan ke ekspedisi, kalian udah ngerekam dulu tuh atau udah ngefoto dulu tuh.
Memang jujur aja ini agak repot ya teman-teman, apalagi kalau misalnya orderan kalian tuh di atas 50 sehari, kalau misalnya ratusan apalagi ini bener-bener kayak wah gila, masa gue harus foto dan video ini satu-satu? Ya, well teman-teman, nggak ada cara lain karena ini bukti yang paling valid. Mau nggak mau kalian harus foto dan video, apalagi untuk produk-produk yang mahal dan yang mudah pecah. Tapi untuk produk-produk yang bahannya tidak terlalu mudah pecah dan tidak terlalu mahal nominalnya, mungkin kalian nggak mau foto dan video ya masih oke lah. Tapi kalau yang mahal dan mudah pecah, itu kalau misalnya sampai di komplain retur, itu pusingnya 5 kali lipat sih teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada waktu, tetap teman-teman untuk video dan foto sebelum pengemasan dan pengiriman. Ya well, repot banget sih, tapi ya mau nggak mau teman-teman. Yang kedua, infokan ke customer mengenai video unboxing. Jadi teman-teman bisa memasukkan di deskripsi produk. Jangan lupa untuk unboxing video awal ketika barang sampai atau paket sampai. Kalau misalnya nggak ada video, berarti komplain ditolak. Tolong baca deskripsi ini terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi info-info penting tersebut udah ditaruh di deskripsi supaya customer tahu dia harus video unboxing. Kalau nggak ada ya nggak valid gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya harus diedit satu-satu? Itu kan repot banget ya. Kalau misalnya produk aktif kalian udah 500, 1000, itu kan kayak wah effort banget. Ya mau nggak mau kalian harus bikin di auto reply chat atau mungkin ketika customer order kalian chat. Jadi ketika customer order kalian bisa tulis, halo Kak, paket sedang kami proses, lalu jangan lupa untuk video unboxing ketika paket diterima ya, supaya kalau misalnya ada kesalahan bisa langsung dikomplain. Atau mungkin auto reply ketika customer chat langsung keluar nih, terima kasih udah order di toko kami, jam operasional toko, pengiriman, dan lain-lain kayak gimana. Lalu tulisan, jangan lupa untuk video unboxing ketika paket sampai, kayak gitu. Atau mungkin cara ketiga teman-teman, ketika kalian customernya nggak chat, langsung order aja. Kan ada ya teman-teman yang modelnya seperti itu, customer nggak chat, langsung order, itu di chat sama kalian. Kak, paket sedang kami proses, dan difoto. Dan teman-teman bisa foto paket sebelum pengemasan dan info ke customer untuk jangan lupa untuk video unboxing ketika paket sampai ya, kayak gitu. Memang sedikit lebih effort, lebih banyak usaha, cuman ya supaya lebih aman lah teman-teman. Yang ketiga, foto driver ojol. Teman-teman pasti tahu kan, pasti kalau misalnya teman-teman aktifin pengiriman instan atau same day yang menggunakan ojol, teman-teman harus memfoto driver tersebut memegang produk tersebut. Untuk apa? Supaya kalau misalnya paketnya hilang atau mungkin si customer bilang paket udah sampai tapi nggak ada, padahal di status pesanan udah diterima. Nah, bisa dikomplain nih. Teman-teman ada bukti fotonya kalau produk ini udah diambil sama driver dan udah harusnya di driver dan tinggal dikirimkan dari driver ke alamat customer. Jadi ini bukti yang cukup valid dan si sistem juga dari marketplace juga akan ngebaca, oh yang pick up fotonya kan ada foto driver tuh. Lalu dengan yang kita foto tuh sama, jadi ini akan valid, akan kebaca dari sistem, jadi otomatis kita akan aman teman-teman. Jadi produk tersebut bisa langsung di tracking, apakah emang hilang dari driver atau mungkin si customer udah dapet tapi pura-pura nggak dapet, atau mungkin customer udah terima tapi mungkin yang terima orang lain, atau mungkin dia lupa taruh mana, kayak gitu. Nah biasanya kan kalau pengiriman instan atau same day ini kan lah produk-produk yang urgent atau mungkin produk-produk yang cukup besar atau mungkin produk-produk yang cukup mahal, jadi maunya kayak cepet gitu. Jadi kalau misalnya ini sampai hilang teman-teman, waduh, pusing banget teman-teman. Yang keempat, selalu aktifkan asuransi. Kalau misalnya teman-teman jualan online, itu ada fitur untuk menampilkan opsi asuransi atau tidak. Gue pribadi selalu mengaktifkan asuransi. Jadi apabila produk rusak, itu bisa langsung diklaim dengan bukti yang valid. Kalau misalnya produknya rusak ketika sampai di alamat customer, itu bisa langsung diklaim karena ada asuransinya. Jadi customer ketika belanja itu udah sama asuransi. Jadi kalau misalnya ada rusak atau hilang, asuransinya bisa cair. Jadi saldo kita kembali, lalu saldo customer juga akan kembali. Jadi penting banget untuk aktifin asuransi. Jangan sampai teman-teman di sini nggak aktifin asuransi karena berbahaya banget. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman di sini jual produk tapi tidak aktifin asuransi, segera ganti teman-teman. Ini benar-benar wajib. Jadi gue benar-benar sangat menyarankan teman-teman di sini untuk aktifin asuransi. Kalau misalnya nggak aktifin asuransi gimana kok? Ya otomatis barangnya retur ke kalian dengan keadaan rusak, saldo customer balik dan kalian akan rugi. Rugi waktu, rugi packing, rugi untuk produknya, jadinya ya nggak bisa dijual lagi, rusak. Jadi ya aktifin asuransi guys. Nah teman-teman, jadi kayak gitu, jangan sampai kalian tertipu sama customer. Itu adalah beberapa hal yang harus kalian lakukan supaya kalian tuh terhindar dari hal-hal tersebut. Karena ya sekarang banyak banget oknum-oknum yang cukup jahat ya, customer juga banyak yang jahat. Jangan sampai kalian ini blunder. Dan anyway juga sebagai seller kita juga tidak boleh mengirimkan produk yang berbeda. Jangan sampai merusak produk yang kita jual lalu kita jual kembali, itu juga nggak boleh.
jangan menjual produk-produk yang berbahaya juga. Jadi sebisa mungkin sama-sama jujur dari sisi customer dan sisi seller, kita jualan biar berkah juga teman-teman. Good luck teman-teman, dan jangan lupa untuk like dulu video ini ya sekali lagi, dan jangan lupa untuk nonton video-video edukasi gue yang lain karena gue banyak banget sharing mengenai tips and tricks soal digital bisnis. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @riogenda_. Di situ gue juga suka memberikan short video dan foto-foto mengenai tips and tricks jualan online dan sebagainya lah. Dan ingat, join grup Telegram gue karena di situ gue suka sharing mengenai tips and tricks terbaru soal jualan online, atau mungkin update-update mengenai video terbaru, atau mungkin webinar gratis. Jadi join, linknya di deskripsi. Rio Gandhi. Thank you teman-teman. Peace out.